Kelebihan kapasitas hampir 80% membuat narapidana harus tinggal berdesakan dalam kamar lapas wanita kelas 2A Tangerang ini. Satu kamar di sini bisa dihuni sedikitnya 2 hingga belasan narapidana. Mereka hidup dari fasilitas sederhana yang disediakan lapas. Kamar seluas 2 kali 2 meter ini diisi fasilitas seperti toilet, tempat tidur, dan juga lemari. Kamar ini diisi oleh 2 warga binaan walaupun kapasitasnya hanya untuk 1 orang. Kelebihan kapasitas memang menjadi permasalahan utama dari LP Wanita Tangerang ini. Karena seharusnya total 250 orang yang seharusnya menghuni lapas, namun kini dihuni oleh 450-an orang. Kamar ini dulunya merupakan tempat Miranda Gultom menghabiskan masa tahanan dan sekarang ditempati oleh mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khoisyah. Warga binaan tinggal di kamar ini antara pukul 5 hingga pukul 6 pagi, antara mereka selesai berkegiatan hingga akan berkegiatan lagi. Kepala Lapas Wanita Tangerang Murbi Hastuti mengatakan, secara umum tidak ada perbedaan fasilitas antara napi perempuan maupun laki-laki. Saya kira semua sama ya, di laki perempuan fasilitasnya sama. Untuk makan sehari 14.000 untuk 3 kali makan. Itu sudah termasuk beras. Kebutuhan mandi kami 6 bulan sekali memberikan seperti sabun, shampoo, sikat gigi, dan kalau sebulan sekali pembalut. Tentunya dengan anggaran yang ada ya kami cukupkan lah. Selain fasilitas, beberapa kegiatan informal disediakan untuk para napi perempuan diantaranya kegiatan rohani, keterampilan, ataupun seni musik. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kisah dari dalam lapas seringkali tertutup rapat, banyak yang tidak tahu fasilitas apa saja yang didapat oleh para tahanan. Seperti apa sesungguhnya kondisi di lapas-lapas kita, terutama lapas perempuan. Sudah hadir bergabung di meja Mata Najwa Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Mbak Mariana. Hadir juga peneliti Center for Detention Studies Gatot Gui. Selamat malam Mas Gatot, terima kasih sudah hadir. Tadi kita dengarkan penuturan Miranda Gultom pada saat di Rutan dan juga pada saat di LP Tangerang. Saya ingin membawa ini ke lebih umum. Mbak Mariana, temuan-temuan yang Anda dan teman-teman Komnas Perempuan dapatkan. Kalau kita bicara kondisi lapas perempuan di Indonesia, seperti apa? Kondisi makanan sangat tidak bagus, artinya tidak berkualitas. Kita bayangkan bila perempuan yang biasa saja harus mengasup makanan yang seperti itu. Bagaimana dengan yang hamil, dan juga ada perempuan tahanan yang membawa anak, tetapi bahwa kebutuhan khusus mereka itu tidak tercover gitu, tidak terakomodasi, tidak terfasilitasi. Nah, yang kedua adalah tadi Mbak Miranda bilang soal kamar mandi. Kamar mandinya memang pendek, dan juga mengenai misalnya pada saat mereka menstruasi, karena kan perempuan pasti mengalami menstruasi. Nah, itu tidak dianggap sebagai kebutuhan alami manusia berjenis kelamin perempuan, jadi tidak disediakan, harus membeli segala macam. Jadi dibedakan dengan kebutuhan dasar seperti makan dan minum, dan juga bahkan secara ekonomi mereka biar survive, karena kan dalam penjara itu harus juga membeli ya. Saya tidak bisa membayangkan seorang ditahan, kebebasannya diambil, tapi dia disuruh beli gitu. Uang dari mana? Itu juga aneh, dan bagi perempuan akhirnya harus kreatif, ada yang menjajakan seksnya di dalam atau dengan cara-cara yang mungkin lebih aman, misalnya ekonomi kreatif gitu kan, bikin kerajinan segala macam. Tapi ada juga yang tidak bisa seperti itu gitu. Nah, jadi sebenarnya sistem yang aneh tersebut di dalam penjara dan rumah tahanan itulah yang membuat tahanan perempuan itu mengalami hal-hal buruk yang berbeda dengan laki-laki, dan itu yang itu memang banyak sangat rentan kemudian untuk mendapatkan perlakuan yang akhirnya double begitu ya, menjadi korban 2 kali. Iya, korban 2 kali, dan juga karena biologisnya berbeda dan tidak dilihat sama sekali oleh sistem penjara dan tahanan, sehingga tidak disediakan gitu. Apakah hal-hal itu juga Anda temukan? Saya tahu lembaga Anda, Center for Detention Studies, baru melakukan survei.
Apa saja temuannya? Beberapa lapas wanita kita temukan seperti itu. Jadi ada persentasenya. Dan di lapas wanita Tangerang yang ditempati oleh Bu Miranda pada tahun 2013 kita survei, itu angkanya kecil sekali orang yang bertransaksi untuk mendapatkan kamar, hanya 3%. Tapi di tempat lain persentasenya cukup tinggi, ada transaksi itu. Kenapa lapas Tangerang berbeda dengan yang lain? Nah, karena hasil dekat survei Jakarta kita, karena hasil survei kita ini kan berdasarkan persepsi yang disampaikan oleh narapidana atau tahanan ke kita, ke tim peneliti. Nah, dari hasil itu terus kemudian kita formulasikan, kita persentasekan, kurang lebih 97% ya menyatakan itu tidak ada transaksi kamar untuk mendapatkan kamar. Di ya, LP Tangerang? Di LP Wanita Tangerang. Oke, Tapi tempat Bu Miranda. 3% itu mengatakan ada. Ya. Lalu di tempat lain misalnya di Malang, ya Lapas Wanita Malang itu 87% itu mengatakan tidak ada. Jadi sisanya itu 13% berarti ada transaksi untuk mendapatkan kamar. Oke, itu satu hal berarti ya, Satu komersialisasi. Yang lain? Ya. Lalu soal kebutuhan khusus apa yang disampaikan oleh Mbak Mariana tadi, di Lapas Wanita Tangerang, lalu di Wanita Malang dan di Palembang itu angkanya cukup signifikan, 75%. Nah, kebutuhan khusus wanita ini terkait dengan tadi, wanita hamil harus ditempatkan di blok khusus. Lalu anak-anak yang dibawa ke dalam lapas rutan itu harus mendapatkan perlakuan khusus. Ya, ada vitamin, ada susu yang diberikan dan lain sebagainya. Wanita hamil harus direkomendasikan keluar lapas untuk cek kontrol dan lain sebagainya. Nah, kenapa mereka tidak bisa sampai dengan 100%? Karena di dalam standar perlakuan terhadap narapidana wanita itu diharuskan ada dokter kandungan yang melakukan pemeriksaan secara rutin dan itu tidak bisa dipenuhi oleh negara. Di dalam perencanaan anggaran di lapas-lapas ini yang kita survei, itu memang sudah ada anggaran budget untuk misalnya pembelian pembalut. Tapi tidak semua narapidana bisa dapat karena kapasitasnya kan melebihi apa yang sudah ditentukan. Dan itu tidak hanya di lapas perempuan, saya tahu persis karena kemudian di hampir seluruh lapas di Indonesia over kapasitas sampai terkadang 6-7 kali lipat over kapasitas. Ada dokter di lapas, ada obat, ya tapi begitu-gitu aja. Semua obat untuk semua penyakit obatnya hampir sama semua.